그대로 머물러줘 my baby 내 맘에 매일. Cara kerja enzim. Secara sederhana, enzim bekerja seperti kunci dan gembok. Pasalnya, dalam materi enzim terdapat tempat yang aktif atau bisa disebut active site, yang mana substrat tertentu dapat bergabung ke dalamnya dan bekerja secara spesifik. Pekerjaan enzim dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama adalah suhu. Kondisi suhu yang tinggi membuat kecepatan molekul substrat meningkat sehingga pada saat bertumbukan dengan enzim, energi molekul akan berkurang. Faktor kedua adalah pH. Enzim akan berubah bentuknya dan menyebabkan denaturasi enzim bila kondisi asam dan basa di sekitar molekul berubah. Pada dasarnya, setiap enzim memiliki pH optimum. Ketiga adalah aktivator dan inhibitor. Dengan adanya molekul aktivator, kerja enzim akan jauh lebih mudah, sedangkan inhibitor adalah molekul yang menghambat ikatan enzim dan substratnya. Halo, di sini kita bakal ngebahas tentang proses katabolisme ya. Proses katabolisme itu ada 5 loh. Yang pertama yaitu siklus asam sitrat, yang kedua adalah glikolisis, yang ketiga yaitu deaminasi oksidatif, yang keempat adalah pemecahan jaringan otot, yang kelima adalah pemecahan lemak. Oke, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis ini adalah proses paling penting loh di proses katabolisme. Kenapa sih kok paling penting? Karena proses glikolisis ini adalah proses pemecahan gula, misalnya yaitu glukosa, dan juga terbentuknya produk yang bernama ATP dan juga NADH. Proses katabolisme yang kedua yaitu siklus asam sitrat atau biasanya juga disebut dengan siklus Krebs. Siklus Krebs ini juga mengambil beberapa produk yang berasal dari glikolisis atau proses katabolisme yang pertama guna untuk memproduksi energi lebih lanjut. Enzim yang berada di siklus Krebs ini memainkan peran kunci dalam memanipulasi molekul pirufat untuk mengikatnya dengan molekul lain, lalu melepaskan energi dengan cara terkontrol dan juga untuk melanggengkan siklus. Nah, masuk ke tahap ketiga proses katabolisme, yaitu deaminasi oksidatif. Di sini yaitu proses memecah protein dan juga asam amino dan juga energi diakses di dalamnya. Nah, biasanya protein yang dipecah ini dapat digunakan sebagai substrat untuk memproduksi molekul lebih lanjut lagi. Proses yang keempat yaitu pemecah lemak atau lipolisis. Di proses ini yaitu untuk memecah simpanan lemak trigliserida yang disimpan di dalam jaringan adiposa adalah salah satu cara untuk menghasilkan energi. Trigliserida sendiri ini terdiri dari tulang punggung glikol, 3 ekor asam lemak, dan juga ikatan ester untuk menyambungkan dua komponen sebelumnya. Nah, di sini ikatan ester ini harus diputus agar untuk melepaskan energi dengan cara melakukan reaksi hidrolisis. Kita sudah mencapai tahap terakhir proses katabolisme yaitu pemecahan jaringan otot. Di sini saya nggak akan menjelaskan terlalu banyak, tapi ada beberapa hal yang harus disampaikan yaitu pemecahan jaringan otot ini dilakukan dengan cara berolahraga secara rutin. Kenapa sih kok begitu? Agar energinya ini terbentuk, lalu kan kita kan setelah energinya terbentuk, nanti akan mengeluarkan keringat. Nah, itu mungkin yang disebut dengan pemecahan otot. Tapi juga harus seimbang dengan adanya karbohidrat dan juga protein di dalam tubuh kita ya. Sekian dari proses katabolisme. Terima kasih. Hormon-hormon katabolisme. Tahukah kamu, olahraga seperti berlari, berenang, dan bersepeda adalah jenis kegiatan yang merupakan latihan katabolis atau kardio. Ketika melakukan aktivitas ini, detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan akan meningkat. Proses katabolisme sendiri berperan penting. Dengan energi yang dihasilkan, jantung bisa berdetak sehingga seluruh jaringan tubuh mendapat suplai darah. Fungsi paru-paru, ginjal, pencernaan, dan metabolisme sel juga akan bekerja dengan optimal untuk memelihara kelangsungan hidup dan kesehatan tubuh. Hormon-hormon yang berperan dalam proses katabolisme diantaranya kortisol. Hormon ini membantu mengatur metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Hormon yang dikenal sebagai hormon stres ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Sitokin ini adalah zat yang mengatur interaksi antar sel dan berperan dalam mengatur sistem
kekebalan tubuh. Beberapa jenis sitokin berfungsi merangsang sistem kekebalan tubuh, sedangkan beberapa jenis sitokin lainnya berfungsi dalam menekan aktivitas sistem kekebalan tubuh. Glukagon, hormon ini dihasilkan oleh pankreas dan bersama dengan insulin berfungsi menjaga kadar gula dalam darah. Adrenalin, hormon yang dikenal sebagai epinefrin ini dapat meningkatkan detak jantung, menguatkan kontraksi jantung, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Penyebab katabolis berjalan lambat. 1. Kurang beraktivitas. 2. Kekurangan kalori. 3. Kurang tidur. 4. Stres. 5. Konsumsi obat-obatan tertentu. Pengertian anabolisme. Anabolisme atau disebut juga dengan asimilasi merupakan suatu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul yang lebih kompleks. Senyawa kompleks tersebut biasanya disebut juga dengan senyawa makromolekul. Makromolekul yang terbentuk dapat menjadi asam nukleat, lemak, karbohidrat, serta protein. Anabolisme terdiri dari 3 tahapan dasar, diantaranya produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Hasil-hasil anabolisme berguna dalam fungsi yang esensial. Anabolisme dibedakan dari katabolisme dalam beberapa hal, yaitu anabolisme merupakan proses sintesis molekul kimia kecil menjadi molekul lebih besar. Sedangkan katabolisme adalah proses pengurahan molekul besar menjadi molekul kecil. Anabolisme merupakan proses yang membutuhkan energi, sedangkan katabolisme adalah proses yang melepaskan energi. Anabolisme merupakan reaksi reduksi, sedangkan katabolisme merupakan reaksi oksidasi. Seringkali hasil akhir anabolisme merupakan senyawa pemulah proses katabolisme. Anabolisme sering juga disebut sebagai bagian dari proses metabolisme konstruktif. Hal ini berhubungan dengan fungsi anabolisme sebagai pembangun sel-sel baru, menjaga kesehatan jaringan di dalam tubuh, serta menyimpan energi untuk penggunaan di kemudian hari. Fungsi anabolisme lainnya adalah mengubah molekul kecil menjadi bentuk yang lebih kompleks, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk melakukan tugasnya ini, proses metabolisme melibatkan hormon tertentu seperti insulin. Apa sih insulin itu? Nah, insulin ini adalah hormon yang dibuat di pankreas dan bertugas mengatur level glukosa di dalam darah. Tanpa kehadiran insulin, tubuh kita tidak akan bisa menyerap glukosa. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri anabolisme. Anabolisme merupakan suatu proses sintesis molekul kimia kecil itu menjadi molekul yang lebih besar. Sedangkan untuk katabolisme merupakan suatu proses penguraian molekul besar itu menjadi molekul kecil. Anabolisme ini ialah suatu proses yang membutuhkan energi, sedangkan untuk katabolisme merupakan proses yang melepaskan energi. Anabolisme ini ialah sebuah reaksi reduksi, sedangkan untuk katabolisme ialah reaksi oksidasi. Seringkali hasil akhir anabolisme tersebut merupakan senyawa pemula proses katabolisme. Anabolisme ini memungkinkan tubuh untuk dapat membangun atau juga menumbuhkan sel-sel baru serta memelihara jaringan tubuh. Proses ini kemudian menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi katabolisme, serta kemudian dipengaruhi oleh segala macam hormon, serta enzim untuk dapat membentuk serta memperbaiki sel dan juga jaringan. Contoh dari adanya proses anabolisme antara lain ialah seperti pada tumbuhan serta juga mineralisasi tulang dan juga pada peningkatan massa otot. Ada juga hormon-hormon yang berperan dalam proses anabolisme. Antara lain yang pertama yaitu hormon pertumbuhan, yang kedua yaitu insulin-like growth factors, yang ketiga yaitu insulin, yang keempat adalah testosteron, dan yang kelima atau yang terakhir adalah estrogen. Terima kasih. Dah, assalamualaikum.